Hai semua, kali ini aku membuat ide jualan kekinian. Ini buatnya gampang banget, rasanya enak dan anti gagal loh. Untuk resep dan penjelasannya sudah lengkap di kolom deskripsi ya. Jadi yang pertama-tama kita buat bumbu halusnya dulu. Di sini ada cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, dan putih. Untuk tingkat pedasnya disesuaikan dengan selera. Lalu kita masukkan bumbu ke dalam minyak yang sudah panas. Oseng-oseng sampai bumbunya wangi, terus kita tambahkan garam, gula, kaldu bubuk sesuai selera aja. Kita masak bumbunya sampai wangi dan tanak. Setelah tanak, kita masukkan 5 buah sosis yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita oseng-oseng sampai sosisnya matang ya. Nah, ini sudah matang. Sebelum diangkat bisa kita tes rasa dulu ya. Selanjutnya di wadah lain, masukkan 250 gram tepung tapioka dan masukkan 100 gram tepung terigu. Ini diaduk dahulu agar rata. Terus tambahkan garam, kaldu bubuk dan bawang putih bubuk. Aduk sampai tercampur rata, terus masukkan 250 ml air panas yang mendidih. Air panasnya ini dimasukkan secara bertahap sambil terus kita aduk ya. Lanjut di sini aku uleni dengan tangan, aduk aja pelan-pelan ya karena ini masih panas banget. Uleni aja sampai adonannya tercampur rata dan kalis seperti ini ya. Oke, seperti ini udah cukup. Lanjut ambil secukupnya adonan. Dan untuk alas kerjanya, kita baluri dengan tepung terigu sedikit aja agar nggak lengket. Lalu kita pipihkan adonan. Tidak terlalu tipis dan tidak juga terlalu tebal. Kemudian siapkan cetakan pastel. Kita letakkan adonannya di atas cetakan seperti ini. Lalu berisian sosis 1 sendok teh. Kita tutup dan rekatkan cetakannya dengan cara ditekan seperti ini. Dan untuk sisa adonannya bisa kita rapikan ya. Oke, ini dia hasilnya. Untuk bagian luarnya, kita baluri dengan sedikit tepung beras agar cirengnya tidak saling menempel satu sama lain. Ini hasilnya banyak dan cakep banget. Satu resep ini menghasilkan 25 pieces cireng ukuran sedang. Dan jika untuk stok frozen food bisa dikemas ke dalam wadah kedap udara seperti ini. Goreng cireng ke dalam minyak yang tidak terlalu panas agar tidak meletus. Balik agar matangnya merata. Jika sudah matang dan warnanya sudah berubah menjadi kuning keemasan, bisa kita angkat lalu tiriskan. Cireng isi sosis ini cocok untuk ide jualan di rumah atau buka lapak di pinggir jalan. Dan bisa juga jual di kantin sekolah. Untuk teksturnya cireng ini, bagian luarnya garing banget, gak meleot ya. Dan jika dibelah hasilnya sangat enak dan kenyal. Untuk isiannya sangat enak, selain sosis bisa diganti dengan bakso, ayam atau ikan. Untuk harga jual per pieces, bisa 2.000-an sampai 2.500 per pieces. Bisa disesuaikan dengan harga bahan pokok daerah kalian ya. Semoga suka dengan resep ini. Selamat mencoba, dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu ini kita aduk agar tercampur rata. Selanjutnya masukkan 50 gram margarin. Aduk margarin dan tepung sampai rata dan berbentuk butiran-butiran seperti ini.
Setelah seperti ini, masukkan air sebanyak 100 ml secara bertahap sambil terus diaduk dan diuleni hingga tercampur rata, kalis dan tidak lengket di tangan. Setelah kalis seperti ini, selanjutnya kita tutup adonan dengan kain bersih dan istirahatkan selama 30 menit. Sambil menunggu adonan kalis, siapkan pisang yang sudah matang. Saya menggunakan pisang kepok. Lalu satu buah pisang kita potong menjadi 4 bagian seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Lanjut, panaskan teflon, masukkan 1 sendok makan margarin, biarkan hingga margarin meleleh lalu masukkan pisang ke dalam teflon. Kemudian, ini kita masak menggunakan api sedang sampai pisangnya matang dan berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini. Setelah pisang matang seperti ini, lalu diangkat dan pindahkan ke wadah lain. Lalu ini kita sisihkan dahulu. Lanjut, kita kembali ke adonan tadi. Setelah 30 menit terlihat sudah semakin kalis dan lentur. Tambahkan 1 sendok makan wijen hitam, lalu ini kita uleni hingga tercampur rata. Pindahkan adonan ke alas kerja, lalu kita bagi menjadi 15 bagian sama rata. Masing-masing adonan dengan berat 30 gram. Selanjutnya, ambil 1 bagian adonan, sedangkan adonan yang menunggu bisa ditutup dengan kain bersih agar tidak kering. Kemudian kita pipihkan adonan dengan rolling pin. Jika tidak ada rolling pin, bisa menggunakan gelas atau botol. Masukkan 1 potong pisang dan beri selai coklat sesuai selera. Selanjutnya, ini kita bungkus atau tutup seperti ini. Kedua sisinya kita rekatkan lalu gulung. Dan bagian ujungnya ini kita gilas agar mudah menempel. Ini sedikit ditekan-tekan agar menempel dan saat digoreng tidak mudah terbuka. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak, lalu masukkan pastel gulung. Pastikan minyak benar-benar panas dan api tidak terlalu besar. Lalu ini kita balik agar matangnya merata. Setelah matang dan kecoklatan seperti ini, angkat pastel gulung dan tiriskan. Nah, ini sudah matang semua. Satu resep menghasilkan 15 pieces pastel gulung isi pisang coklat. Dari tampilannya ini kelihatan sangat cantik, apalagi ditambah wijen makin enak. Untuk tekstur kulitnya sangat renyah dan isiannya manis dan lumer. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Hai semua, kali ini aku bikin ide jualan kekinian. Ini laris manis selalu jadi rebutan bocil. Cara buatnya sangat mudah dan rasanya enak banget. Jadi yang pertama-tama, kita siapkan 4 keping mie kuning. Kemudian kita rebus di air yang sudah mendidih. Pastikan mie-nya terendam semuanya ya. Masak sampai mie-nya benar-benar lunak agar mudah dibentuk. Jika sudah, mie-nya bisa kita angkat dan tiriskan ya. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Terus, gunting-gunting mie-nya agar tidak terlalu panjang ya. Selanjutnya kita tambahkan 1 saset bawang putih bubuk. Tambahkan juga setengah saset lada bubuk. Tambahkan setengah sendok teh garam. Dan kaldu ayam bubuk secukupnya aja. Lalu tambahkan 2 batang daun bawang.
dan 3 buah cabai keriting yang sudah dirajang halus. Terus ini kita aduk dahulu sampai rata. Selanjutnya, tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Terus aduk sampai tercampur rata. Seperti ini aja sudah cukup ya. Terus, pecahkan 1 butir telur, lalu kocok lepas. Jika sudah, terus masukkan 5 sendok makan telur ke dalam adonan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan isiannya 14 biji telur puyuh. Ambil secukupnya adonan mie, terus kita pipihkan seperti ini, lalu beri isian telur puyuh. Tutup dan bulatkan dengan cara dikepal-kepal seperti ini. Pada tahap ini kita ulangi sampai semuanya selesai ya. Satu resep menghasilkan 14 pieces bola-bola mie isi telur puyuh. Selanjutnya, kita celupkan bola-bola mie ke dalam kocokan telur. Lalu goreng ke dalam minyak yang sudah panas. Bolak-balik agar matangnya merata. Jika sudah matang dan warnanya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan, bisa kita angkat lalu tiriskan. Oke, ini dia hasilnya ya. Bola-bola mie isi telur puyuh. Agar lebih menarik, kita kemas ke dalam paper cup seperti ini. Untuk harga jualnya, bola-bola mie dibanderol dengan harga 2.000 sampai 3.000 per pieces. Atau bisa disesuaikan dengan harga bahan pokok daerah masing-masing. Langsung aja kita cobain ya. Ini tuh rasanya enak banget. Apalagi ditambahkan saus seperti ini, rasanya tambah mantap. Cocok jadi referensi ide jualan di kantin sekolah atau di rumah. Bahannya sangat mudah dan ekonomis. Baik, semoga suka dengan resep ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Kali ini saya akan membuat ide jualan yang super duper enak banget. Dan yang pasti bikin ketagihan. Yang pertama kita siapkan 4 buah pisang tanduk ukuran besar. Lalu masukkan ke dalam kukusan yang mendidih. Kita kukus pisangnya selama 10 menit atau sampai matang. Jika sudah matang, lalu kita angkat pisangnya dan keluarkan dari panci. Selanjutnya kita kupas dan keluarkan pisang dari kulitnya. Kita masukkan pisang ke dalam wadah yang lebih besar. Selanjutnya kita haluskan atau lumatkan pisang. Bisa menggunakan garpu atau ulekan seperti ini. Jika sudah halus, tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan susu bubuk. Terakhir, kita tambahkan 150 gram tepung terigu. Kita aduk semuanya sampai tercampur rata. Aduk bisa menggunakan tangan atau spatula seperti ini. Jika sudah tercampur rata, lalu ambil secukupnya adonan, lalu pipihkan dan beri isian coklat blok, lalu kita bentuk bulat seperti ini. Jika sudah lanjut kita celupkan ke adonan basah, ini adalah 3 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan air. Lanjut kita balurkan pisang ke dalam tepung panir. Pada tahap ini kita lakukan sampai semuanya selesai atau habis. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini.
Bola-bola pisang coklat cocok untuk dijadikan ide jualan atau dijadikan stok frozen food. Dan ini sudah siap untuk digoreng ya. Goreng bola-bola pisang ke dalam minyak yang panas. Gunakan api sedang agar tidak mudah gosong. Terus kita goreng pisangnya dan balik agar matangnya merata. Jika sudah masak dan warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan, bisa kita angkat pisangnya, lalu kita tiriskan ya. Hasil luarnya sangat crispy, garing, dan ini hasilnya lumayan banyak ya. Langsung kita cobain aja ya. Wah, ini isiannya nyoklat dan lumer banget. Dijual di kantin sekolah atau jualan online di rumah udah pasti laris banget nih. Untuk harga jual 2.000-an per pieces, atau bisa disesuaikan dengan harga bahan daerah masing-masing. Jika kalian suka dengan video ini, tolong beri dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini ya agar makin berkembang. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Hai Bun, kali ini aku berbagi resep ide jualan kekinian dan pastinya ini laris banget di pasaran. Risol varian terbaru rasa pizza, rasanya enak mantap banget loh. Jadi yang pertama-tama, dalam wadah masukkan tepung terigu, lalu campurkan dengan tepung tapioka dan garam. Terus ini kita aduk dahulu ya, agar rata. Selanjutnya, masukkan air sebanyak 500 ml. Airnya kita masukkan bertahap sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Jika sudah rata, terus kita tambahkan 1 butir telur dan 2 sendok makan minyak goreng. Lanjut kita aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk memastikan adonannya halus, di sini kita saring dulu agar tidak ada adonan yang bergerindil. Jika sudah, kita istirahatkan adonan selama 30 menit sebelum dicetak. Selanjutnya kita panaskan teflon kuali. Setelah panas kita celupkan ke adonan seperti ini. Terus yang terbuka ini kita teteskan dengan sedikit adonan agar tertutup sempurna. Kita masak kulit risolnya menggunakan api kecil hingga matang. Jika pinggiran kulitnya sudah kering begini, bisa diangkat ya. Dan ini dia hasilnya. Kulit risolnya anti lengket dan melepaskannya dari teflon juga sangat mudah. Bisa kita lihat di sini ya, hasil kulitnya sangat lentur dan lembut banget. Biar diremas-remas kayak gini, nggak akan robek. Selanjutnya kita buat isiannya, panaskan wajan, lalu lelehkan 1 sendok makan margarin. Terus tumis bawang bombay dan bawang putih yang sudah dirajang. Tumis sampai masak dan wangi. Jika sudah, terus masukkan 5 buah sosis sapi yang sudah dipotong-potong. Lalu kita oseng-oseng sampai sosisnya matang. Kemudian kita masukkan 10 biji bakso sapi. Terus ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata ya. Lalu masukkan 200 gram saus bolognese. Dan tambahkan juga dengan 3 sendok makan saus sambal dan 3 sendok makan saus tomat. Terus kita aduk aja sampai tercampur rata. Jika udah rata, lanjut kita masukkan 100 gram keju parut dan 100 ml susu cair. Oseng-oseng sampai menyusut, lalu tambahkan seseoning garam, gula, dan kaldu bubuk sesuai selera aja. Masak sampai matang dan menyusut seperti ini. Jika sudah angkat dan biarkan dingin dulu ya. Selanjutnya ambil 1 lembar kulit risol, lalu beri isiannya sekitar 1 sendok makan. Kita bungkus dengan cara lipat sisi kiri dan kanan, lalu gulung seperti ini. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Satu resep ini menghasilkan 22 pieces kulit risol.
Selanjutnya di sini aku sudah menyiapkan tepung panir dan pecelupnya dari larutan tepung terigu. Terus kita celupkan risol ke adonan basah, lalu balurkan ke tepung panir. Pada tahap ini, kita ulangi sampai semuanya selesai ya. Risol pizza ini cocok banget untuk usaha kekinian saat ini. Udah pasti laris banget. Ini dia hasilnya cakep dan banyak banget. Jika sudah, bisa kita simpan ke dalam wadah tertutup untuk stok frozen food. Untuk harga jual 3.000 sampai 5.000 per pieces, atau bisa disesuaikan dengan harga bahan pokok di daerah masing-masing. Selanjutnya di sini aku udah panaskan minyak, lalu masukkan risol. Kita goreng menggunakan api sedang selama 2-3 menit atau sampai matang. Dan untuk menggoreng risol cukup 1 kali balik aja, agar tidak menyerap banyak minyak. Jika sudah kokoh dan matang, bisa kita angkat lalu tiriskan. Risol ini di daerahku lagi viral banget. Jualan ini depan rumah auto diborong tetangga. Dan ini dia hasilnya benar-benar garing dan tetap kokoh. Oke, langsung aja kita cobain ya. Wah, rasanya benar-benar enak banget. Bikin nagih loh. Semoga suka dengan resep ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh ragi merek Permipan, dan sejumput garam. Lalu ini diaduk dahulu agar rata, kemudian tambahkan 100 ml air putih. Aduk sampai rata, lalu tutup dan istirahatkan adonan selama 10 menit. Jika masih berbuih tandanya ragi masih aktif dan bisa digunakan. Jika sudah berbuih seperti ini, lanjut kita tambahkan 150 gram tepung terigu pro sedang. Dan tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Jika sudah rata, tutup dan istirahatkan adonan selama 1 jam agar mengembang. Sambil menunggu adonan mengembang, lanjut siapkan 4 buah sosis. Per 1 bagian sosis kita potong menjadi 4 bagian seperti ini ya. Lalu kita siapkan juga keju mozzarella. Kemudian kita potong kecil-kecil kotak seperti ini. Jika sudah selanjutnya, kita siapkan tusukan sate, kemudian tusuk sosis dan tusuk keju seperti ini. Pada tahap ini kita lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya kita kembali ke adonan. Ini sudah mengembang, lalu buka tutupnya. Kita celupkan sosis ke dalam adonan sambil digulung-gulung seperti ini, agar adonannya menempel dengan baik. Jika sudah lanjut, kita balurkan ke dalam tepung panir. Pastikan adonannya tertutup tepung panir semuanya ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan dan goreng corn dog ke dalam minyak panas. Kita goreng menggunakan api sedang sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Jika sudah matang, bisa diangkat, lalu tiriskan. Oke, ini dia hasilnya ya. Sebenarnya hasilnya banyak, cuma karena sudah dimakan sama anak-anak di rumah. Kemudian kita beri topping saus sambal dan mayonaise sesuai selera. Dan untuk harga jual, teman-teman bisa sesuaikan dengan harga bahan pokok di daerah kalian. Langsung kita cobain aja ya. Ini rasanya enak banget. Tekstur rotinya lembut dan kejunya lumer atau mulur. Rekomendasi untuk ide jualan di rumah atau buka lapak di pinggir jalan, pasti laris banget. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan untuk bahan digunakan, silahkan cek di kolom deskripsi. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.